Ya, halo, ketemu lagi dengan saya, si Bego. Oke, hari ini kita akan coba melakukan yang namanya fingerprinting, oke, terutama fingerprinting di web server. Nanti judulnya adalah fingerprinting part 1. Kalau ditanya ini ya bakal saya part berapa, gua nggak tahu juga deh, karena kebetulan hobinya saya adalah melakukan fingerprinting. Nah, gimana kalau misalnya kita punya satu web, terus kita mau tahu nih, ini webnya web servernya apa sih? Karena kalau kita mau melakukan pen testing atau kita mau melakukan hacking, yang pasti itu kita perlu melakukan information gathering dulu. Kita harus cari dulu nih, ini yang kita mau hack nih apa? Apakah Linux atau Windows gitu kan? Kemudian apakah dia Apache atau IIS? Itu nanti akan beda-beda hasilnya. Oke, ini salah satu yang paling gampang aja, termasuk juga nanti gimana cara benerinnya. Oke, cara yang paling gampang adalah kalau misalnya kita punya web, misalnya abc.com atau apa, ini kebetulan pakai IP gitu ya, kita bisa ketikkan sesuatu nih di belakangnya ini. Oke, misalnya saya bilang eh, ini error gitu ya, atau bla 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 atau apalah gitu. Nanti Anda tekan enter aja. Nah, harusnya kalau yang nggak dikonfig dengan benar, dia akan tulis di sini not found gitu ya. Not found, ini page 404, ini error gitu ya. Dan kebetulan di sini cukup murah hati, dia akan kasih tahu kalau servernya adalah Apache, Ubuntu server, kemudian Apache 247, IP-nya sekian, portnya 8080. Oke, dari sini jadi kita tahu nih yang kita mau attack itu adalah Ubuntu server, kemudian Apache-nya adalah 247. Oke. Oke, nah kemudian gimana nih caranya kalau kita mau benerin atau supaya kita itu fingerprintnya nggak ada gitu ya di web server kita. Jadi kebetulan kalau di sini di Apache gitu ya, di sini ada directive ya. Di sini kita bisa lihat ada namanya server signature directive gitu. By defaultnya itu kalau nggak salah di tempat saya itu on gitu ya. Tapi sintaksnya itu ada on, ada off, atau ada email. Jadi kalau misalnya on, ya bentuknya seperti tadi, bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, kita bisa coba lihat nih kalau misalnya kita mau off gitu ya. Kalau kita off nanti dia akan mati. Oke, kita coba bisa lihat di sini sudo hmm, oke, ini kita bisa lihat di security configuration. Okay, security configuration di sini tadi dibilangnya adalah server signature-nya on gitu ya. Ini kita bisa ganti jadi off misalnya kayak ini. Oke. Okay. Kalau off, oke. Okay. Kita off, nanti kita bisa sudo oke, kalau kita reload di sini. Oke, nanti kalau kita balik lagi ke conf-nya, sama ini error gitu ya. Misalnya saya bilang ini error lagi, gitu ya, saya enter. Nanti bentuknya sama, cuma di sini nggak ada stringnya. Di sini nggak ada stringnya. Jadi kalau tadi ada stringnya, sekarang nggak ada stringnya karena kita bikin tadi dari file security.conf gitu ya. Nah, kalaupun kita mau lakukan ini on gitu ya, misalnya ini tetap on gitu ya. Di sini ada pilihannya nih, server token ya. Ada namanya server token ya. Ini server tokennya itu bisa ditulis ada full, OS, minimal, minor, major, production gitu ya. Ini bisa dilihat juga di file documentation ya. Jadi kalau ada namanya server token directives gitu ya, bisa dipilih di sini. Ada major, minor, minimal, production, OS, full gitu ya. Di sini nanti ada contohnya. Jadi kalau misalnya kita bilangnya full gitu ya, nanti akan ditulis semua nih. Ada servernya apa, PHP-nya berapa, modnya berapa. Kalau production only, product only dia cuma tulis apa aja. Ada major, minor, minimal atau OS. Kalau OS itu ada OS-nya juga. Jadi selain kita bisa on off, ya kita juga bisa ganti juga nih server tokennya kalau kita mau. Jadi kita bisa rubah token yang ada di sana itu apa gitu.
Oke, di sisi lain kalau misalnya kita lihat seperti ini ketebak nih, wah ini adalah filenya si Apache. Jadi ada kemungkinan ini web servernya Apache gitu ya. Nah kalau kita mau rubah, bagaimana caranya supaya kalau misalnya nanti ada error nih nggak keluar beginian, tapi kita akan keluarin ada yang namanya custom error response gitu ya. Ini ada dokumennya juga. Dia akan bilang, oke, kalau misalnya Anda mau lakukan bikin satu page tertentu, entah itu dengan HTML atau PHP boleh. Anda pakai namanya di sini ada namanya error document, ya sintaksnya error document. Misalnya error document 404, kemudian nama direktorinya apa. Yang pasti kita harus bikin file ini di file.htaccess. Kemudian kita set allow override-nya itu ke file info. Gitu. Oke, kita bisa coba ya. Jadi kalau misalnya ini tadi ini error lagi, bentuknya masih seperti ini. Sekarang kita coba set configuration ya. Oke. Oke, ini kita bisa cari aja varware HTML. Oke, nanti kita taruh di sini. Oke, di sini harus diganti nih. Kalau override-nya jadi file info. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau override-nya kita harus ganti jadi file info, F-nya besar, I-nya besar. Oke, kemudian nanti kita create htaccess. Oke. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa create htaccess. var html.htaccess. Oke. Ini kita bikin htaccess. Ini tadi udah saya coba buat duluan. Ini ada error document 404 errors, kemudian Anda bilang misalnya not found HTML. Kita bisa bikin not found HTML. Jadi nanti kalau Anda mau lihat cat bisa var www.html errors, kemudian ada file adalah not found.html. Jadi nanti ekspektasi kita adalah kalau file di hit atau 404 dia akan keluarin errors not found.html. Jadi contohnya adalah sorry file not found bro, gitu ya. Jangan lupa kita harus restart server ya. Oke, kita restart. Oke. Nanti setelah kita restart, kita bisa coba nih servernya harusnya masih hidup. Kemudian kalau misalnya kita bilang di sini bla 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 gitu ya, error, oke, harusnya nanti dia akan keluarin ke file not found bro, gitu ya. Jadi itu cara setting ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ngecek fingerprint, salah satunya bisa seperti itu. Dan kalau misalnya Anda mau rubah, Anda bisa ada yang namanya error handling. Anda bisa ganti error dokumennya supaya nggak kelihatan. Jadi kalau tadi bentuknya masih teks, Anda bisa ganti pakai HTML. Jadi contohnya di sini kalau Anda mau coba error gitu ya, nanti akan buatnya bentuknya kayak gini. Oke, jadi search-nya nggak ada, begitu. Errornya nggak ada, jadi nggak begitu kelihatan. Oke, sekian aja videonya. Jangan lupa di like atau mau di komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, thank you.